Halo semuanya, akhirnya gue bisa kembali mengisi konten di Geno. Konten hari ini kita ngebahas orang-orang atau guru penting di sejarah yang bikin kemunduran peradaban manusia atau menghambatnya. Beberapa dari orang ini bahkan bisa memundurkan kemajuan teknologi atau peradaban sampai puluhan bahkan ratusan tahun ke belakang. Yaudah, mari kita bahas beberapa orang-orang ini. Yang pertama ini datang dari Ottoman Caliphs atau Khalifah Utsmaniyah. Jadi Ottoman Caliphs ini tuh memiliki orang penting yang diberi gelar Shaykh al-Islam of the Ulama. Ini adalah gelar yang diberikan kepada akademisi Islam yang ahli dalam hukum tata negara atau kerajaan. Tapi uniknya, untuk seseorang yang seharusnya adalah seorang akademisi, justru mengeluarkan suatu fatwa bahwa percetakan itu adalah sesuatu yang haram dan melarang segala bentuk percetakan itu terjadi. Dengan fatwa ini, Sultan Ottoman Selim pertama mengeluarkan peraturan bahwa bagi siapapun yang mengoperasikan alat cetak, ini akan dihukum mati. Banyak akademisi sekarang menyatakan ini menjadi salah satu faktor kenapa adanya stagnasi dalam ilmu pengetahuan dan penemuan teknologi bagi umat Islam. Di waktu di mana Eropa sedang memasuki era Renaissance klasik, di mana para elit lah yang mengatur informasi. Ada sedikit kesamaan di mana para elit yang mengatur jalur informasi, bedanya di sini adalah ditutup semua percetakan. Mudahnya berarti orang-orang akan lebih sulit dan lebih lama dalam mempelajari sesuatu, lebih lama dalam memproses data, lebih lama untuk bisa membaca dan belajar sesuatu yang baru. Percetakan di zaman ini menjadi suatu alat yang sangat-sangat penting. Kemajuan teknologi dan peradaban bisa dibilang berasal dari kemampuan manusia untuk bisa menurunkan pengetahuan mereka ke generasi berikutnya. Dan percetakan memiliki peran yang sangat-sangat penting terutama di zaman ini. Kita perlu pahami bahwa di zaman terjadinya banning terhadap percetakan adalah di mana Timur Tengah masih menjadi salah satu pusat kemajuan teknologi dan ilmu sains. Banyak sekali ilmu yang lahir dari sini. Ada istilah kenapa Middle East itu dibilang sebagai cradle of civilization. Penulisan hukum, cara menulis, penemuan mekanikal seperti roda, ini pun berasal dari Timur Tengah. Kemajuan ilmu sains seperti astronomi dan matematika, ini berasal dari negara-negara Islam ini. Coba bayangkan di tahun 1300-an mereka itu sudah memahami bahwa bumi itu berputar, matahari adalah pusat dari solar system kita. Tahu juga kalau bumi itu ya bulat. Sekarang kita lihat di tahun 2021 masih banyak yang benar-benar percaya bahwa bumi itu datar. Yang kedua ini adalah seseorang dengan nama Bakhtiar Khilji. Ia yang memimpin pasukan militernya dalam menguasai wilayah India Timur, yaitu wilayah Bihar, dan ia sendiri yang mengangkat dirinya menjadi penguasa wilayah tersebut. Bakhtiar Khilji ini berhasil menguasai wilayah yang sebelumnya di bawah kepemimpinan para Buddha. Namun tidak lama setelah menguasai wilayah ini, Khilji itu ternyata jatuh sakit. Keadaan dan kondisi dia itu semakin memburuk, walau ditangani oleh para pangeran-pangeran asal negaranya dan juga para ilmuwan yang berasal dari negaranya. Tapi ia memiliki para penasihat. Mereka menyarankan kepada Khilji bahwa ia seharusnya mencoba untuk meminta bantuan atau pertolongan ke Acarya Rahul Sribhadra, yaitu seorang akademisi yang menjabat sebagai kepala departemen di Universitas Nalanda. Tapi karena arogan dan gak percaya bahwa akademisi yang literally kepala universitas punya ilmu dan pengetahuan yang lebih tinggi dari para pangeran dan negarawannya maupun istrinya, ia menolak bantuan dari mereka. Tapi karena kondisinya dia semakin memburuk, akhirnya dia meminta tolong juga dan akhirnya dia berhasil disembuhkan dan kondisinya itu semakin membaik. Yang menjadi konyol dari semua cerita ini adalah saat dia berhasil disembuhkan oleh orang-orang yang berasal dari Universitas Nalanda. Coba kalian bisa tebak gak keputusan apa yang dia buat? Bukannya dia berterima kasih, bukannya mencoba untuk membesarkan universitas ini untuk kemajuannya, bukan membesarkan perpustakaannya, tapi justru sebaliknya, dia malah ngebakar dan menghancurkan satu universitas yang menjadi pusat pelajaran bagi banyak negara lain. Alasannya karena dia nggak terima kalau para Buddhist ini tuh memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dari negarawan dan orang-orang yang dia percayai dari negaranya sendiri. Ia membakar dan menghancurkan universitas ini yang berisi kurang lebih dari 9 juta manuskrip atau naskah ilmu pengetahuan yang berguna bagi umat manusia. Dia juga ngebunuh dan membakar hidup para biarawan yang ada di Universitas Nalanda. Saking banyaknya kertas-kertas dan buku yang ada di Universitas Nalanda, apinya baru bisa padam setelah 3 bulan. Orang yang ketiga ini adalah di era yang relatif modern dan cukup bikin gua kesel sebenarnya. Dan gua rasa banyak dari kalian juga mengetahui ini orang siapa. Ini adalah Robert Maxwell.
Dia adalah seorang British tycoon yang menghambat pengetahuan terutama dalam bidang sains. Kalau kalian suka baca dan research tentang scientific advancement, akan sering kalian nemui kalau hasil riset dan paper yang kalian ingin baca lebih dalam, ini biasanya menjadi harus berbayar atau berlangganan. Biasanya, paper research ini tuh berada di belakang suatu paywall. Ini kan sebenarnya cukup ngeselin. Oke lah, kita nggak sempat, nggak bisa akses karena misalnya kita nggak punya akses untuk kuliahnya. Tapi tetap pengen mengetahui berbagai meta studies, meta research, atau peer-reviewed research. Dengan adanya akses informasi via internet, harusnya informasi bisa tersebar dengan sangat-sangat cepat, tapi justru kena paywall. Menurut gue ini adalah salah satu cancer dalam ngebangun industri akademia yang sekarang. Gue pribadi nggak ada isu kalau seandainya kita harus bayar untuk adanya suatu training. Penjelasan yang lebih, ada orang yang menggandeng tangannya kita. Tapi sekedar untuk ngebaca dan memahami maupun mengetahui ilmu yang kita ingin ketahui, ini cukup disayangkan kalau kita harus melalui proses yang cukup ribet. Sebelum ini makhluk, science publishing bisa dibilang cenderung terbuka dan mudah diakses oleh publik. Sekarang ya, kita harus bayar atau subscription base, terutama untuk banyak bidang yang cukup baru. Uniknya, kalau kalian benar-benar tertarik banget terhadap suatu science paper, gue pernah melakukan ini untuk paper tentang AI yang bisa menggantikan orang dalam mencari bug atau exploit dalam suatu game. Profesornya ternyata menaruh email pribadinya. Gue mencoba untuk menghubunginya dan mengirim suatu email dan menanyakan apakah ada cara lain untuk ngebaca paper yang dia buat. Dan dia dengan senang hati mengirimkan ke gue soft copy-nya. Jadi menurut gue cukup lucu kan, dimana para akademisi ini tuh penelitiannya jadi digunakan sebagai alat jualan, informasi dan pengetahuan diperjualbelikan melalui PR marketing sampai eksklusif deals yang tercipta. Yang seharusnya menurut gue pribadi, paper terbuka itu sangat penting untuk orang bisa mempelajari dan mengembangkan dirinya. Harusnya lebih bersifat non-profit, bukan suatu industri yang predatory seperti gambling atau gacha melalui loot box atau paid DLC yang dilakukan oleh industri game. Buat kalian yang mau tahu tips and trick seperti ini, kalian coba cek Sci-Hub. Mereka itu sering banget ngebantu kalian yang ingin mencari paper di bidang sains tapi bisa dibilang nggak memiliki akses untuk paper tersebut. Entah untuk pengetahuan otodidak kalian atau sebagai bantuan untuk scientific research-nya kalian. Untuk orang yang terakhir, ini bisa dibilang adalah suatu bentuk tambahan, karena source-nya bisa mitos sejarah atau sudah hilang kemakan waktu. Tapi Tiberius Caesar Augustus, yes, the Roman Emperor, ini pernah dibawakan suatu penemuan baru oleh seorang ilmuwan yang sayangnya kita tidak ketahui namanya. Jadi ia di sini adalah membawakan suatu mangkok atau piring transparan yang dinyatakan nggak bisa dipecah dan cuman penyok doang. Ia membuktikannya dengan membiarkan Tiberius ini merusaknya. Dan setelah dicoba dan sekeras apapun juga, dan setelah penyok, ilmuwan ini hanya membawa palu kecil dan membenarkan kembali piring atau mangkok tersebut. Setelah bangga bahwa hasil penemuannya dia itu terbukti nyata, dan dia menyatakan kalau dia hanya satu-satunya penemu yang berhasil menciptakan ini dan formulanya hanya dia yang memilikinya. Dengan mengetahui hal ini, Tiberius ini memutuskan untuk mengeksekusi penemu ini supaya nggak ada orang lain yang mampu menciptakan barang seperti ini. Alasannya adalah karena ia takut jika apapun material yang berhasil diciptakan atau yang sekarang kita kenal sebagai Vitrum Flexile atau Flexible Glass ini bisa mengalahkan harga emas karena menjadi suatu material yang jauh lebih berguna dan efektif. Potongan sejarah ini memang diisi oleh berbagai bentuk cerita atau mungkin dibesar-besarkan. Bahkan banyak yang mengatakan jika hal ini adalah lebih ke karya fiksi oleh Petronius. Tapi lumayan banyak ilmuwan dari bidang kimia dan metalurgi yang memberikan input mereka dari bidang kimia. Mereka mengatakan ini adalah hal lain dan bukan bahan plastik. Karena banyak orang yang mengatakan bisa aja kalau hal yang diciptakan tersebut adalah plastik. Di zaman tersebut, para ilmuwan kimia menyatakan ini adalah suatu hal yang sangat-sangat tidak mungkin. Karena plastik seperti polyethylene aja akan membutuhkan kondisi yang harus terkontrol sekali. Dan akan membutuhkan sesuatu yang dapat menahan tekanan sampai 100 atmosfer. Kalau dari ahli metalurgi ini, banyak yang mengatakan kemungkinan besar hal yang berhasil diciptakan ini adalah aluminium yang transparan. Jadi apapun hal yang diciptakan oleh penemu tersebut belum ada dan kemungkinan besar nggak akan kita ketahui apa tepatnya material tersebut. Dan apakah cerita ini nyata atau tidak juga nggak ada yang bisa memastikannya karena diucapkan dan disaksikan oleh hanya 2 orang yang ada buktinya secara tertulis. Jadi sekian dulu untuk konten kali ini, semoga kalian mempelajari sesuatu yang baru dan semoga ini menarik dan menghabiskan waktu kalian yang seharusnya kalian lagi ngerjain tugas atau kerja, and see you guys next time.